morning everyone. How are you today? Bisma berharap semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Oke? Sebelum kita mulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk siapkan sikap doa yang bagus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami sekarang siap untuk belajar bahasa Inggris. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengertian, pemahaman sehingga pelajaran bahasa Inggris hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Berkati guru kami, teman-teman kami, semua yang mengikuti video pembelajaran ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Lalu sekarang kita lanjut langsung mulai pembelajarannya ya. Please prepare your student book. Okay, we're going to learn unit 1 from page 10 to 15. From page 10 to 15. Okay, jadi halaman 10 sampai 15. Okay, in this unit, di unit ini, di bagian ini hari ini kita akan belajar tentang telling time. Ya, telling time atau menyatakan waktu. Dulu waktu Google Meeting kita yang pemanasan, kita sudah belajar tentang jam-jam ya, bagaimana mengatakan waktu atau ini jam berapa. Oke, itu kita sudah pernah ya, nanti kita pelajari lagi ya. And then the second one, we are going to talk about daily activities. Tentang kegiatan harian kita atau kegiatan sehari-hari kita ya. From the title, you can see that this is going to be daily activities ya. Jadi dari judulnya, A Day in My Life, itu artinya suatu hari dalam hidupku ya. Artinya kegiatanku sehari-hari. Oke? Jadi dua itu yang nanti kita belajar. Yang pertama telling time dan yang kedua daily activities. Oke, kita mulai dulu. First of all, we're going to learn about the vocabulary ya, vocabulary. Oke, please pay attention to page 10 part A, halaman 10 bagian A. Oke, number 1 we have wake up. Wake up ya, wake up atau bangun tidur. Atau kalau kamu familiarnya dengan get up juga boleh. Get up atau wake up itu sama ya, bangun tidur, bangun gitu ya. Yang kedua, make my bed. Make my bed artinya menata tempat tidur ya. Menata tempat tidurku. Oke, make my bed. Number 3 we have wash my face. Wash my face atau mencuci mukaku. Mencuci mukaku. Number 4 we have brush my teeth. Brush my teeth. Menggosok gigiku. Number 5 we have comb my hair. Comb my hair. Menyisir rambutku. Number 6 we have get dressed. Get dressed atau berpakaian, kita memakai baju. Number 7 we have eat breakfast. Eat breakfast atau makan pagi atau sarapan. And then number 8 we have put on shoes. Put on shoes, memakai sepatu. Oke. Nah, tadi itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya, Nana ya. Wake up, make my bed. Anak-anak di rumah juga menata tempat tidurnya sendiri apa enggak? Oke. And then wash my face, ya, mencuci muka. Brush my teeth. And then we have comb my hair, get dressed, eat breakfast, and then put on shoes. Oke. Nah, nggak cuma ini anak-anak vocabulary-nya, coba kita lompat dulu ke halaman 15 ya. Lompat dulu ke halaman 15. Oke.
Bagian A, oke, we have go home. Go home artinya pulang, ya, pulang ke rumah, oke. Lalu kemudian ada eat a snack. Eat a snack artinya makan cemilan, ya, makanan ringan, ya. Number 3 we have do homework. Do homework artinya mengerjakan pekerjaan rumah. PR dari guru itu, ya. Number 4 we have go shopping. Go shopping, pergi berbelanja. Number 5 we have practice the piano. Practice the piano. Oke? Berlatih piano. And then number 6 we have take a bath. Take a bath. Take a bath artinya mandi, ya. Take a bath juga boleh. Take a bath, mandi. And then number 7 we have change into pajamas. Change into pajamas artinya ganti baju tidur, ya, ganti baju tidur. And then the last one we have go to sleep. Go to sleep artinya pergi tidur atau tidur. Oke, itu tadi adalah kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya. Ya, harian, kegiatan harian kita. Oke. Nah, sekarang kita balik yuk ke halaman 11, kita mundur lagi. I want you to pay attention to focus on part E, bagian A, oke? Di situ ada 3 kalimat, ya, Nak, ya. Wisman bacakan dulu. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. He or she wakes up at 6 o'clock. He or she wakes up at 6 o'clock. Brian wakes up at 6 o'clock. Brian wakes up at 6 o'clock. Oke, itu adalah kalimat-kalimat yang tertulis di buku itu, ya. Nah, Anda sekarang perhatikan kata-kata yang dicetak tinta merah. Nah, oke, dicetak tinta merah. Yang paling atas sendiri tulisannya wake up. Lalu yang bawahnya wakes up. Lalu yang bawahnya lagi ada wakes up. Ada bedanya, Nak, ya. Bedanya adalah ada huruf S-nya. Betul sekali, ada huruf S-nya. Nah, lalu kita bandingkan yuk. Yang pertama itu kan I wake up. Lalu yang bawahnya he or she wakes up. Lalu yang bawah lagi Brian wakes up. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan, Nak. Kalau yang melakukan itu I atau saya yang berbicara I, maka kata kerjanya atau aktivitasnya itu tidak ada S-nya, tidak ada tambahan S-nya, ya. Tapi jika yang melakukan itu orang lain, ya, berjumlah 1, misalnya seperti Brian, Brian kan 1, maka vocabulary-nya itu ditambah huruf S. Nama kegiatannya itu ditambahkan S seperti wakes up. Oke, ya. Contoh lagi, she. She itu adalah untuk menggantikan perempuan 1 orang. She wakes up. Ya, she wakes up. Ada tambahan S-nya. Ya, kalau misalnya she itu diganti mom, ibu, sama juga menjadi wakes up. Ya, mom wakes up at 6 o'clock. Kemudian kalau he itu juga laki-laki yang berjumlah 1, ya. He-nya diganti dengan dad, ayah, dad. Pakai wake up atau wakes up? Wakes up. Dad wakes up at 6 o'clock. Oke, ya, itu adalah bedanya. Jadi kalau yang melakukan itu I, saya sendiri, tidak ada tambahan S-nya. Oke, tapi kalau yang melakukan orang lain, he, she, mom, dad,
Brian, Emma. Maka cut. Vocabulary-nya, nama kegiatannya ditambahkan huruf S. Oke. Nanti Miss Maria tuliskan, kasih di sini ya, perubahannya bagaimana. Oke. Wake up menjadi wakes up. Anak-anak bisa tulis ya, bisa di pause dulu videonya. Make bed menjadi makes bed. Wash face menjadi washes face. Brush teeth menjadi brushes teeth. Comb hair menjadi combs hair. Oke. Get dressed menjadi gets dressed. Oke. Eat breakfast menjadi eats breakfast. And then the last one, put on shoes menjadi puts on shoes. Oke ya. Jadi itu adalah tadi perubahannya ya. Ingat Miss Mas katakan sekali lagi, jika yang melakukan itu saya atau yang berbicara, maka nama kegiatannya tidak ada tambahan S-nya. Tapi jika yang melakukan itu orang lain, satu orang jumlahnya, maka nama kegiatannya ditambah S atau ES seperti yang sudah Miss Mar tuliskan tadi di sebelum ini ya. Oke. Anak-anak paham di sini ya? Very good. Nah, now we're going to open the book page 13. 13 halaman 13. Yuk. Oke. Kalian fokus ke part B. Bagian B ya. If someone asks you, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Jam berapa kamu sarapan? Ya, jam berapa kamu sarapan? Maka jawabannya, I eat breakfast at blank blank blank. Nah, blank blank blanknya ini bisa diisi dengan jamnya nanti. Bisa 7 o'clock, bisa 6 o'clock, bisa 8 o'clock. Iya. Kita ulang. What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Maka jawabannya I eat breakfast at blank blank blank. Blank blanknya diisi dengan jamnya jam berapa. Oke ya, jadi kalau kamu ditanyai what time do you eat breakfast? Kamu bisa jawab I eat breakfast at 6 o'clock. Contohnya seperti itu ya. Itu kalau kamu yang ditanyai. Nah, kalau misalnya kamu ditanyai tentang orang lain, kamu ditanyai tentang temenmu misalnya, temenmu misalnya namanya Brian ya. Brian itu kalau sarapan jam 6 juga. Nah, pertanyaannya seperti ini. What time does Brian eat breakfast? Atau ini contohnya wake up ya, yang di sini ya. Oke, sebentar. Yang di sini, ya. Misalnya Brian wake up-nya itu wakes up-nya jam 7 misalnya. What time does Brian wake up? What time does Brian wake up? Nah, Brian karena laki-laki maka diganti he. He wakes up at 7 o'clock. Oke. Tapi kalau misalnya Brian diganti jadi Emma, misalnya Emma. What time does Emma wake up? What time does Emma wake up? Lalu jawabannya karena Emma perempuan maka diganti she. She wakes up at 7 o'clock. Oke. Paham ya, Nak? Oke. Nah, sekarang kita ke halaman 15 yuk. Ke halaman 15. Ya. Anak-anak kalau misalnya mau
tahu tentang jam-jamnya, anak-anak bisa lihat di student book itu halaman 7 ya. Di situ ada berbagai macam jam ya. Ada 6 o'clock, 11 o'clock, yang ini. Oke, anak bisa pelajari sendiri ya, karena jam itu gampang ya. Oke, nah sekarang di halaman 15 yuk, bagian C ya. It's time for speaking. Jadi kita sudah belajar tentang daily activities ya, kegiatan kita sehari-hari. Ada wake up, ada make bed, wash face, brush teeth, comb hair, get dressed, eat breakfast, put on shoes. Lalu juga ada di halaman 15 bagian A, itu ada go home, ada eat a snack, do homework, go shopping, practice the piano, take a bath, change into pajamas and go to sleep. Nah, itu tadi sudah kita pelajari daily activities-nya. Lalu tadi juga sudah Miss Mar kasih tahu perubahan ya, perubahan nama kegiatan. Kalau yang melakukan itu saya yang berbicara, maka nama kegiatannya tidak ada tambahan S-nya. Tapi jika orang lain yang melakukan, orang lain itu satu orang ya, he atau she, maka nama kegiatannya ada tambahan S atau ES ya. Ingat tadi ya yang tadi suruh nulis ya. Oke. Nah, now it's time for speaking. Speakingnya gampang kok ya. Ayo, please pay attention to part C ya. Bagian C. Pertanyaannya gampang. What time is it? What time is it? Sekarang jam berapa? Nah, lalu ada jawabannya di situ ya, di sampingnya. It's 3 o'clock. Sekarang jam 3. It's time to eat a snack. Sekarang waktunya makan camilan. Oke? Sekarang ulang. What time is it? It's 3 o'clock. It's time to eat a snack. Oke. Nah, sekarang Miss Mar mau kasih beberapa contoh yang lain dari gambar yang bawah. Yuk, gambar yang bawah ini ya. Oke. Miss Maria will choose number 1. Number 1, okay? Take a look at picture number 1. Pertanyaannya ya, pertanyaannya Miss Maria, kamu nanti coba menjawab ya. Number 1, what time is it? It's 3 o'clock. It's time to go home. Betul sekali ya, itu sudah pakai tas gitu ya, dia mau pulang. It's 3 o'clock. It's time to go home. Okay, another example. Number 5. Number 5. Okay, pertanyaannya, what time is it? It's 7 o'clock. It's time to practice the piano. Betul sekali anak-anak, kelihatan ya, anaknya sedang berlatih piano. Jadi Miss Mar ulang yang nomor 5. What time is it? It's 7 o'clock. It's time to practice the piano. Good. The last one ya, contoh yang terakhir. Number 4. Number 4. What time is it? Yeah, very good. It's 6 o'clock. It's time to go shopping. Ya, betul sekali anak-anak ya. It's 6 o'clock. It's time to go shopping. Oke, very good. Nah, anak-anak sudah belajar ini tadi ya tentang bagaimana bertanya dan menjawab. Maka it's time for your assignments ya. Sekarang waktunya tugasmu. Yang pertama, tugas kamu please record a dialogue ya. Merekam dialog dari student book ini halaman 15 bagian C. Yang ini ya. Oke. Ask for someone's
help ya, minta bantuan dari orang lain ya. Tidak boleh kamu bertanya lalu dijawab sendiri. No, it's not a dialogue, oke? Jadi bisa minta bantuan papa, mama, adik, kakak, guru les, siapa saja. Mereka yang membantu kamu yang bertanya, kamu yang menjawab. Oke? You can choose from number 1 to number 6 ya. You can choose 2 pictures ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 kamu pilih 2 saja. Buat dialog seperti yang dalam kotak ini. Dan juga tadi sudah Miss Mar contohkan ya. Yang membantu kamu yang bertanya, yang kamunya menjawab. Paham ya? Direkam dalam bentuk video ya, video. Itu tugas kamu yang pertama. Lalu tugas kamu yang kedua, it's from workbook. Okay? It's from workbook. Please do page 6, 7, and 11. Okay? Jadi kerjakan hanya halaman 6, 7, dan 11. Ya, perhatikan halaman 6, 7, dan 11 saja. Oke, coba kalian lihat ya. Halaman 6 yang bagian A, itu kamu tinggal menulis sesuai dengan gambarnya. Ya, di atas ini sudah ada jawabannya, pilihannya. Kamu tinggal masukkan ke gambar yang ditulis di bawah gambar yang sesuai. Oke. Lalu yang B ini kamu baca kalimatnya, lalu kamu pilih yang mana, yang kiri atau yang kanan. Ingat tadi ya, kalau yang melakukan itu I atau saya, I, maka nama kegiatannya tidak ada S-nya. Tapi jika orang lain yang melakukan, maka ada tambahan huruf S atau ES-nya. Oke? Lalu yang halaman 7, nah ini tinggal menulis kata yang kurang, kata yang hilang ya. Kamu bisa lihat di sini, di samping sini ada ya. Kalian tinggal tulis kata yang hilang. Oke? Lalu yang D, sama seperti yang B ini. Kamu baca lalu kamu lingkari ya, yang mana yang benar. Lalu halaman 11, yang ini, yang bagian speaking ini, kamu tinggal mencentang gambar yang sesuai dengan kalimatnya. Ya, kamu tinggal mencentang yang mana yang sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Oke, paham ya? Baik, itu adalah tugas kamu ya. Jadi bisa ulang tugas kamu 2 hari ini. Yang pertama, merekam dialog. Oke, merekam dialog dari student book halaman 15 bagian C. Pilih 2 gambar ya. Minta tolong orang lain untuk membantu kamu bertanya, kamu yang menjawab. Oke, lalu yang kedua, workbook ini tadi halaman 6, 7, dan 11. Okay, well students, you have learned many things today. Tadi sudah belajar tentang kegiatan sehari-hari. Kemudian ada jam ya. Kemudian ada, kalau kamu ditanyai what time do you eat breakfast, kamu bisa menjawab. Lalu juga tadi ada pertanyaan what time is it. Nah itu ya, kalian sudah belajar itu semua. Dan juga sudah Miss Mar kasih tugas ya. Nah anak-anak tinggal mereview video ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa review, kalian bisa ulangi lagi. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diperintahkan oleh Miss Maria tadi. Oke? I think that's all for our today's lesson. I'll see you again next week. Bye everyone!